Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita Weekend dan kita masih membahas soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Silakan interaksi bersama kami di line telepon 0215155111. Kami ke Pak Karyono. Nah, ini bagaimana catatan IP? Ini kan Jokowi juga baru memerintah sebetulnya harga BBM itu harusnya dinaikkan sejak zaman SBY. Tapi ini Jokowi akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Bagaimana komentar Anda? Ya, belum dinaikkan kan. Mhm. Kalau saya lihat masih ada perdebatan sebenarnya. Masih ada Masih perdebatan ada ya? perdebatan. Yang paling ngotot itu kan Pak Yusuf Kala, Ya. yang menginginkan agar BBM segera dinaikkan. Pak Jokowi kalau kita lihat sinyalemennya lebih cenderung ya, nanti dulu lah. Gitu ya. Mhm. Nah, saya sebenarnya sependapat bahwa apa seharusnya gini terbuka dulu ya Pertamina atau pihak yang berwenang itu. Mhm. Biaya produksi BBM itu berapa sih sebenarnya? Sehingga ketemu harga jual berapa gitu. Nah, selama ini kan tidak pernah terbuka. Berapa biaya produksi operasional cost-nya untuk menghasilkan BBM itu. Mhm. Nah, eh, ketidakterbukaan ini saya kira mengundang kecurigaan publik gitu ya, sehingga ketika pemerintah mau menaikkan harga BBM kan selalu mendapat perlawanan Ya. dari seluruh elemen masyarakat seperti yang terjadi hari ini. Sudah mulai demonstrasi di mana-mana ya, menolak kenaikan harga BBM itu. Nah, kalau saya boleh menyarankan Pak Jokowi jangan menaikkan dulu harga BBM. Paling tidak selama 1 semester dulu lah. Jadi lebih baik mencoba untuk mencari jalan lain. Meningkatkan sektor pendapatan pajak misalnya. Ya. Kebocoran di sektor ini kan sangat besar sekali. Bahkan menurut teman-teman saya ya yang ahli perpajakan, kalau sektor pajak ini diberdayakan, dimanfaatkan, dikontrol dengan ketat, ini ratusan triliun ini. Mhm. Nah, kenapa hal-hal yang seperti ini dulu yang diprioritaskan? Kemudian efisiensi anggaran. Misalnya Pak Jokowi sudah mengatakan efisiensi biaya surat perjalanan dinas misalnya, ya, yang selama ini terjadi kebocoran, terjadi maraf. Nah, itu saja dulu diefektifkan, ya, sehingga ada efisiensi di situ. Nah, jangan lagi-lagi sedikit-sedikit naikkan harga BBM, sedikit-sedikit naikkan harga BBM. Nah, apalagi tadi sistemnya ini belum disiapkan gitu. Nah, kalau menurut saya jangan dulu dinaikkan, lebih baik Pak Jokowi memprioritaskan sektor-sektor lain tadi, sektor pendapatan pajak, ya, efisiensi anggaran, kemudian dari sektor-sektor yang lain, ini dulu. Gitu. Jangan menaikkan harga BBM dulu. Kenapa? Karena kalau Pak Jokowi langsung menaikkan harga BBM, ya, publik saya yakin akan kecewa. Ya. Dari beberapa hasil survei menyatakan sebagian besar masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Ya. Nah, kalau Pak Jokowi menaikkan harga BBM sekarang ini terkesan menipu publik gitu loh. Mhm. Ya, yang dimana Pak Jokowi jelas dalam visi misinya, ya, dia ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, dia ingin menjalankan Trisakti dan lain sebagainya. Nah, ketika dia mengambil sebuah kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat, maka ini akan menimbulkan persepsi negatif terhadap Pak Jokowi. Mhm. Saya kira ini perlu menjadi catatan yang penting. Baru memimpin beberapa minggu misalnya, atau katakanlah nanti naiknya 2 bulan kemudian, gitu ya. Dalam beberapa bulan langsung menaikkan harga BBM. Maka yang dulu sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi sangat tinggi. Maka ketika Pak Jokowi membuat kebijakan kenaikan harga BBM, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap figur Joko Widodo. Jadi biarkan publik melihat dulu kinerja di sektor lain juga dioptimalkan. Sembari ini juga dibenahi dan kemudian pada akhirnya hitung-hitungannya nanti naik pun jadinya naik berapa. Iya. Dan publik gitu. juga tahu ya, transparan begitu. Apakah sama Pak Ferdinand? Baik, makasih. Jadi kalau tanggapannya dari Energy Watch, kita sebelum menaikkan BBM ini
Energiwatt sebetulnya pengen mengajak pemerintah ini untuk hitung-hitungan secara jujur dulu. Kita buka dulu data, ya seperti yang tadi Mas Karyono sampaikan, ini biaya produksi 1 liter premium itu berapa sebetulnya? Ya, tahan dulu Pak Ferdinand. Hitung-hitungan secara jujur ya. Nanti bagaimana pendapat dari Energiwatts. Kami sudah ada penelpon yang masuk. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 021 Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Adonara, NTT. Ya, silakan Bapak komentar Anda singkat saja. Bapak Thomas, NTT. Ini mengenai kenaikan harga BBM. Ya. Begini Pak, sepatutnya Pak Jokowi dia harus lebih mempelajari daripada ini pemerintah Malaysia. Bagaimana cara untuk mengatasi itu harga BBM dengan cara untuk mengatasi nilai tukar rupiah. Kemudian, itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bapak dari NTT ya. Silakan untuk Anda yang lainnya, silakan bergabung di line telepon. Ya, kembali ke Pak Ferdinand tadi Silakan terputus Pak ya. Ferdinand, boleh tanggapi dulu dari penelpon tadi? Yang dari NTT tadi memang ada benarnya bahwa dulu Malaysia itu Petronas belajar ke Pertamina, tapi kenapa sekarang Pertamina jauh ketinggalan dari Petronas? Ada benarnya Bapak itu sampaikan, mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar ini. Tapi kita lanjutkan ke yang tadi. Ini kan pemerintah sekarang belum jujur tentang biaya produksi. Kita anggap belum jujur, bahkan ada kesan bahwa ini publik sedang dibohongi. Saya ingin mengajak publik pada kesempatan ini melihat hitung-hitungan. Kita nggak usah hitung-hitungan dengan rumus yang jelimet segala macam atau dengan Perpres 71 tahun 2005. Kita lihat angka besaran subsidi di dalam APBN 2014 maupun 2015. Kita bicara 2015 yang akan datang. Itu ada subsidi 276 triliun untuk subsidi. Dengan kuota 46 juta kiloliter atau setara dengan 46 miliar liter ya. Kalau kita bagi angka ini, 276 triliun dibagi 46 juta kiloliter itu, akan ketemu angka besaran subsidi itu sebesar 6.000 rupiah. Ini janggal. Sekarang kita sudah menjual premium 6.500. Nah kalau ditambah dengan subsidi 6.000, berarti harga keekonomiannya itu sudah ada di angka 12.500. Nah sementara Pertamax dan Pertamax Plus yang RON 92 dan 95, kita hanya menjual yang Pertamax 10.700 sampai 10.500 sekarang. Dan itu sudah non subsidi. Sama dengan Pertamax Plus juga, yang RON 95. Itu kalau nggak salah sekarang dijual dengan harga 11.000 sekian. Di bawah 12.000. Nah sekarang kok bisa premium dengan RON 88 yang sangat rendah dipatok harga keekonomiannya di 12.500. Iya, jauh di atas yang lain. Kenapa ini kita katakan masih subsidi sementara Pertamax dan Pertamax Plus sudah tidak subsidi dengan harga yang di bawah 12.500. Nah ini makanya kita ingin mengajak Pertamina dulu atau SDM atau siapapun yang mewakili pemerintah, kita hitung-hitungan jujur dulu. Berapa sebetulnya harga keekonomian yang real, karena kita sudah menggunakan metode yang diatur di dalam Perpres 71 tahun 2005. Harga keekonomian dengan segala data yang ada sekarang itu, bahwa premium dengan RON 88 itu harga ekonominya berkisar di 8.250 per liter. Nah kalau dia PBN dipatok subsidinya 6.000, ini kan ada lonjakan selisih subsidi yang luar biasa. Kalau 6.500 dengan harga keekonomian 8.200, berarti kan harusnya subsidi itu hanya sekitar 2.000 sekian ya. Nah kalau kita kalikan subsidi harusnya berarti pemerintah hanya menyediakan ya mungkin nggak lebih dari 100 triliun untuk subsidi. Nah itu kenapa bisa ketemu ke 200 triliun? Tapi kalau berkaca dengan negara-negara yang juga memproduksi BBM-nya sendiri begitu, seberapa normalnya sih atau seberapa terbukanya pemerintah di sana terhadap maksudnya harga keekonomian atau harga jualnya atau harga belinya itu seberapa terbuka sih dengan masyarakat? Apakah ini memang berlaku normal begitu? Nah gini, ini kan
untuk menentukan harga keekonomian itu kan ada indikator-indikatornya. Tentu di setiap negara itu juga berbeda. Nah, indikator yang kita pergunakan itu saya pikir sangat banyak kali komponennya yang dimasukkan di situ. Ada segala macam, belum ada recovery cost apa segala macam yang juga kita duga ini sudah mengandung unsur markup. Baik. Baik, ini masih akan kita lanjutkan Pak Ferdinand, tapi sudah ada penelpon, kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat malam ya, sudah. Ya, halo. Maaf sekali terputus, tapi silakan mencoba lagi. Mohon maaf tadi terputus ya Pak Ferdinand silakan. Baik, jadi kalau saya lebih ingin melihat, saya tidak ingin membandingkan dengan luar ya. Karena nanti kalau kita banding-bandingkan dengan luar, pemerintah akan senang. Kenapa? Karena mereka akan menyebut, nah harga bensin di luar lebih mahal loh. Bukan, maksud saya keterbukaannya. Apakah memang begini, normal kalau bahwa... keterbukaan itu, gini, kita lihat bahwa harga sekarang yang ada di kita, dengan harga yang di luar itu memang cenderung kalau bicara ke kawasan Eropa dan Amerika segala macam, memang harga mereka lebih tinggi. Nah, biaya produksi mereka itu, kalau melihat yang kenyataan, ya memang mereka lebih terbuka ke publik. Bahwa kita bisa melihat itu seperti di Amerika, bisa kita melihat itu semua ada di situs Kementerian SDM di sana. Di situ terpampang jelas segala macam. Nah, kalau di kita mencari data ini sangat sulit, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ya. Ini karena pemerintah tidak pernah terbuka. Ini biaya produksi segini loh, sehingga makanya disubsidi sebesar sekian. Nah, ini yang kita tuntut pemerintah sebelum bicara menaikkan BBM ini dengan angka yang fantastis juga, kabarnya sampai 3.000, tolonglah kita ini jujur dulu kepada rakyat. Jujur dulu, kalau memang harus dinaikkan ya kita siap menerima kenyataan itu, karena kita juga tidak ingin bangsa ini harus runtuhkannya karena subsidi BBM. Tetapi ya itu tadi, jujur dulu, berapa sih sebetulnya angka yang harus kita keluarkan untuk subsidi. Seperti itu. Iya. Saya ingin ke Pak Marwan, tapi kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Aswad, Jakarta Utara. Baik, silakan Pak. Halo, selamat malam. Silakan Pak. Ya, ini Jack TV tentang masalah BBM ya. Iya. Ya, jadi begini, kalau menurut saya sih, saya sama BBM kita yakin kayaknya setuju aja tuh. Setuju ya, kenapa Pak? Ya, tapi tata caranya yang saya nggak setuju gitu. Iya. Ya, sebetulnya sih BBM memang ya per 5 tahun memang harus naik. Cuman tata caranya kalau menurut saya begitu, jadi antara pemerintah dengan DPR harus ada kerjasama gitu. Cuman ya tentunya permasalahan BBM naiknya itu kalau menurut saya per 5 tahun udah ditentukan gitu antara pemerintah dengan DPR. Baik, terima kasih Bapak Aswad di Jakarta atas telepon Anda. Silakan untuk Anda yang lain, nanti Anda masih bisa berkomentar di line telepon 02151555111. Namun kami akan kembali setelah yang berikut ini.